Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 dengan tema hidup rukun, subtema 2, kerukunan di tempat bermain, dan pembelajaran 2 yaitu lambang dan pengamalan Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, yuk teman-teman sediakan terlebih dahulu buku tematik dan alat tulisnya. Kalau sudah disiapkan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan belajar Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Kemarin kita sudah belajar contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Teman-teman masih ingat ya? Hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana sih cara pengamalannya? Baik teman-teman, di sini ada simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin itu adalah sila ketiga. Bunyinya bagaimana teman-teman? Betul, persatuan Indonesia. Nah, bagaimana cara perilaku yang sesuai dengan sila ketiga ini? Pertama adalah bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya, teman-teman melakukan upacara bendera. Untuk apa melakukan upacara itu, Kak? Kegiatan upacara bendera adalah sebagai bukti kita cinta terhadap tanah air dan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu bisa juga dengan melestarikan budaya yang ada, budaya Indonesia, permainan Indonesia, permainan tradisional, makanan tradisional. Itu, jika teman-teman bisa melestarikannya, itu adalah salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya adalah abdi negara yang mengabdikan dirinya kepada negara untuk menjaga keamanan negara Indonesia, teman-teman. Lalu, yang ketiga, ada mengembangkan sikap saling menghargai.
Menghargai siapa, teman-teman? Menghargai sesama, menghargai orang lain. Kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati, teman-teman ya. Yang keempat, ada membina hubungan baik. Hubungan baik kepada teman, hubungan baik kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada siapapun kita harus bisa membina hubungan yang baik agar hidup menjadi rukun, teman-teman. Dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi teman-teman itu tidak baik jika teman-teman bertengkar. Teman-teman harus bersatu, harus kompak. Paham sampai sini? Kita next ke sila keempat. Simbolnya ada kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang contoh pengamalannya nih, sila keempat. Contohnya apa aja, teman-teman bisa lihat. Pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi, teman-teman bisa melakukan musyawarah, yaitu berdiskusi dengan teman yang lain untuk memecahkan sebuah masalah. Atau teman-teman bekerja sama dalam bekerja kelompok, ada tugas kelompok misalnya. Atau teman-teman contoh di kelas itu pemilihan ketua kelas. Teman-teman musyawarah siapa nih yang akan cocok, yang mau jadi ketua kelas. Contohnya seperti itu, teman-teman. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi teman-teman maunya apa, orang lain harus menuruti. Itu tidak baik, teman-teman. Selanjutnya, ada menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika temanmu sedang berbicara, temanmu sedang memberikan pendapat, yuk kita dengarkan terlebih dahulu. Kita harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain, teman-teman. Selanjutnya, ada bekerja sama mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Nah, ini sedang musyawarah, teman-teman, untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, musyawarah itu kan bersama-sama. Nah, semuanya juga harus bekerja sama. Contohnya, di sini ada pemilihan ketua kelas. Bekerja sama, teman-teman. Ada yang mencatat, ada yang membacakan. Seperti itu. Dan semuanya itu juga harus mempertanggungjawabkannya, tidak boleh saling menyalahkan. Sekarang kita lanjut ke sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyinya masih ingat gak ya teman-teman sila kelima? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, contoh pengamalan sila kelima adalah menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Apakah di sini teman-teman pernah melaksanakan kegiatan gotong royong? Di rumah misalnya. Pembagian tugas, bunda mengerjakan apa, ayah mengerjakan apa, kakak dan adik dibagi-bagi tugasnya, ada yang menyapu halaman, ada yang menyiram bunga. Apakah teman-teman pernah melakukan gotong royong atau kerjasama dalam rumah? Di sini contohnya saat di kelas melakukan piket, atau di sekolah melakukan jumsih, atau Jumat bersih. Dan di lingkungan masyarakat, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah. Contoh yang kedua adalah peduli terhadap penderitaan orang lain. Teman-teman di sini bisa lihat, ketika temanmu merasa sedih atau temanmu merasa kesusahan, teman-teman harus peduli. Teman-teman harus menghiburnya.
itu merupakan sikap yang baik, teman-teman. Selanjutnya adalah suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman berbuat baik, teman-teman menolong orang lain, maka teman-teman akan mendapatkan pahala. Di sini berbagi makanan, berbagi uang, membantu yang kesulitan. Teman-teman harus bisa berbuat baik ya. Selanjutnya adalah tidak bersikap boros dan suka bekerja keras. Nah, teman-teman tidak boleh boros. Teman-teman harus rajin menabung. Dan teman-teman juga harus suka bekerja keras. Tidak malas-malasan loh ya. Selanjutnya adalah menghormati hak orang lain. Hak dalam berbicara, hak dalam berpendapat. Teman-teman harus menghormatinya. Dan yang terakhir adalah tidak bergaya hidup mewah. Karena itu adalah perilaku yang tidak baik, tidak mencerminkan sila kelima. Jadi kita harus hidup sederhana dan rendah hati. Baik teman-teman, sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah ikut belajar sampai akhir. Bunda ucapkan semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.